Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, perekonomian, dan kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama kita bahas adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang terutama berupa hasil pertanian, hasil bahan baku, industri, dan juga hasil tambang. Hasil tambang utama Indonesia yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi di Indonesia tersebar ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera tersebar di Aceh dan di Riau. Di Pulau Jawa ada di Cepu di Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Lalu ada batu bara yang terdapat di Kalimantan. Lalu ada timah yang terdapat di Pulau Bangka dan Riau. Selanjutnya ada biji emas di Papua dan biji besi di Cilacap dan Lampung. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam di Brunei Darussalam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan juga merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi mereka menggarap pertanian dengan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian, dan hasil pertanian yang banyak diusahakan di Brunei adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Filipina. Potensi sumber daya alam Filipina diantaranya adalah kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, perunggu, ikan, dan pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, tembakau, dan nanas. Berikutnya adalah potensi sumber daya alam di Kamboja. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang melanda, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru malah melakukan impor beras dari negara lain. Potensi sumber daya alam Laos. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, dan juga pertambangan, yang memberikan kontribusi cukup besar bagi devisa negara. Potensi sumber daya alam Malaysia. Malaysia memiliki lahan pertanian, perkebunan, serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, dan kayu. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Potensi sumber daya alam Myanmar. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan. Hampir di setiap wilayah Myanmar, lahan-lahannya dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian yang dimanfaatkan dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan, pertanian tada hujan, sampai diversifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama, disusul oleh teh, tembakau, tebu, sayur-sayuran, jagung, kapas, dan wijen, serta gandum. Hasil perikanan banyak diusahakan di daerah Myanmar bagian pantai barat. Karet, kayu jati, dan kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan. Hasil dari pertambangan di Myanmar adalah minyak bumi, gas alam, dan timah. Potensi sumber daya alam Singapura.
Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata. Letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negara. Potensi sumber daya alam Thailand. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi, wolfram, batu delima, dan batu safir. Padi merupakan komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, dan karet, serta buah durian dan buah mangga. Peternakan juga banyak dikembangkan di Thailand, seperti peternakan sapi dan kerbau. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut. Potensi sumber daya alam Vietnam. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utama yaitu padi, karet, jagung, tebu, tepung tapioka, teh, kopi, tembakau, buah-buahan, dan sayuran. Sumber daya alam pertambangannya yaitu berupa antrasit, batu bara, biji besi, fosfat, timah, grafit, dan emas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah menjual produk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan kegiatan impor adalah membeli suatu barang dan jasa dari negara lain. Nah, berikut adalah komoditas impor di Indonesia. Yang pertama ada industri farmasi, industri kimia, industri otomotif, industri elektronik, dan perkakas industri. Selain itu ada juga komoditas ekspor yaitu minyak dan gas, beras, kayu rotan, karet, tekstil, dan udang. Selanjutnya, perekonomian Brunei Darussalam. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak bumi dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi serta bahan-bahan kimia. Perekonomian Filipina. Rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian dengan hasil pertanian dan peternakan berupa beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri dengan komoditas berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Perekonomian Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki oleh Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluhlantahkan sektor industri. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang, dan minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi juga menjadi penyebab terburuknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu, dan industri rokok.
Saat ini, seiring dengan kondisi negara yang mulai stabil, perdagangan yang sudah mulai menunjukkan peningkatan, pemerintah terus berupaya mengusahakan penambahan jalur-jalur transportasi, baik jalan raya maupun rel kereta api. Perekonomian Laos. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian kurang lebih 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kegiatan ekspor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. Malaysia merupakan negara yang cepat pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Hal ini ditunjang kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyat untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan demikian, produk-produk dari asing yang membanjiri kawasan Asia Tenggara bisa diambil alih oleh produk-produk dalam negeri. Namun, bukan hanya faktor penggunaan produk dalam negeri saja, tetapi juga ada banyak hal yang dilakukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan barang tambang, minyak, dan gas, ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Perekonomian Myanmar. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu, perhiasan, dan gas. Adapun produk impor antara lain baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Kira-kira 65% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri yang muncul kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian atau agro-based industry. Bidang-bidang lain telah mulai dikembangkan, seperti pertambangan dan peningkatan hasil industri perikanan dan peternakan. Semua kegiatan industri yang berskala besar dikendalikan oleh pemerintah. Perekonomian Singapura. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi berbagai produk dari berbagai negara dan lalu lintas laut atau pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Penduduk Singapura melakukan kegiatan dalam sektor industri. Singapura merupakan pelopor industri-industri terbesar di dunia. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronik, bahan kimia, keuangan, dan perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama di Singapura atau tujuan ekspor dari Singapura yaitu Malaysia mencapai 17,4%, Amerika Serikat 15,3%, Hong Kong 9,2%, dan sisanya tersebar di negara-negara di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Perekonomian Thailand. Perekonomian Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian, dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Pertanian yang dilakukan telah mengalami usaha-usaha diversifikasi dan menerapkan teknologi, maka buah yang dihasilkan lebih besar ukurannya dan lebih manis rasanya.
Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand telah mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hasil industri utamanya yaitu semen, kertas, dan gula. Industri perakitan kendaraan motor dan mobil sudah mengambil posisi yang strategis sebagai sumber devisa non-migas. Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Pantai Pattaya merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Thailand. Keramahan penduduk dan keunikan peninggalan-peninggalan sejarah, kegiatan penduduk menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia pariwisata. Perekonomian Vietnam. Tahun 2014, Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Sementara itu, investasi asing di dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sekarang. Berbagai produsen dunia saat ini banyak yang memindahkan pabriknya dari Cina Tiongkok ke Vietnam, seperti perusahaan elektronik asal Korea yaitu Samsung Electronics. Kebijakan upah murah menjadi salah satu penarik lainnya bagi para investor. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan upah minimum di Vietnam mencapai 21%, namun masih tergolong kecil, yakni hanya kurang lebih 73 US dollar atau kurang lebih Rp700.000 per bulan. Pemulihan ekonomi Vietnam ini ditopang aktivitas di bidang industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Penawaran di dalam negeri terus mengalami pemulihan. Investasi dan konsumsi perseorangan terus menaik. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.